Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Naswi Muhammad SHIMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman yang kami sayangi yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video materi pembelajaran pada kali ini. Pada kesempatan ini izinkan kelompok 8 untuk memaparkan materi mengenai iptek, seni dan kebudayaan Islam. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian iptek dan seni. Pengertian iptek dan seni. Iptek merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sosok yang tidak mampu dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemampuan munculnya berbagai penemuan dan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran, sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, seperti kita ketahui, teknologi kini telah merembet dalam kehidupan kebanyakan manusia, bahkan dari kalangan atas hingga menengah ke bawah sekalipun. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan iptek untuk menekan dampaknya seminimal mungkin antara lain: 1. Menjaga keserasian dan keseimbangan dengan ilmu setempat. 2. Teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu. 3. Memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya, seni. Seni merupakan suatu proses pendidikan yang bersifat positif, mengikuti kacamata Islam, menggerakkan semangat, memimpin batin, dan membangun akhlak. Artinya, seni mestilah bersifat al-amar bin ma'ruf dan an-nahi 'an munkar, menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran, serta membangun akhlak masyarakat, bukan membawa kemungkaran dan juga bukan sebagai perusak akhlak umat. Seni Islam merupakan sebagian dari kebudayaan Islam, dan perbedaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. Kesenian dalam Islam diwujudkan dalam seni bangunan, arsitektur, lukis, ukir, suara, tari, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu integrasi agama, iptek, dan seni. Integrasi agama, iptek, dan seni bahwa antara agama dan ilmu pengetahuan tidak ada pertentangan, bersifat integral, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hubungan tersebut menunjukkan betapa positifnya Islam memandang ilmu pengetahuan dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah. Kemajuan dalam bidang iptek telah menimbulkan perubahan sangat cepat dalam setiap segi kehidupan umat manusia. Perubahan ini pada kenyataannya telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan. Demikian juga beragam seni yang kini telah dengan mudahnya menyebar dan dinikmati setiap lapisan masyarakat di dunia. Selanjutnya, maka secara spesifik, integrasi antara agama, iptek, dan seni memiliki beberapa poin. 1. Landasan iman dan takwa membuat kemajuan seni dan iptek memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia. Contohnya, pengembangan teknologi running text 5 waktu sholat di masjid, seni tarik suara untuk memperkenalkan zikir dan doa-doa. Dengan agama, semua pelaku pengembangan iptek dan seni akan hanya melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Contoh, tidak mengembangkan teknologi pembuatan minuman keras, tidak membuka aurat saat menampilkan kesenian. Ketiga, dalam agama, semua kegiatan pengembangan iptek dan seni akan mengembalikan para pelaku kepada jalan Allah. Contoh, pengembangan teknologi luar angkasa yang membuat takjub dan meningkatkan rasa syukur. Kita melihat indahnya ciptaan Allah,
menyadari indahnya seni Allah dalam menciptakan bentuk-bentuk makhluknya di alam semesta. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Marsyanda. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian kebudayaan. Menurut ahli budaya, kata budaya merupakan gabungan dari dua kata, yakni budi dan daya. Budi bermakna akal, pikiran, pendapat, dan perasaan. Sedangkan daya berarti usaha dan upaya manusia yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat untuk memperbaiki kesempurnaan hidup. Oleh karena itu, kalau kita bicara budaya, berarti kita membicarakan kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya. Menurut Konjoroningrat, yang ditulis oleh Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama, membagi kebudayaan menurut bentuk dan isinya ada 3 macam. Yang pertama, sistem kebudayaan atau cultural system. Suatu kebudayaan yang berwujud gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai kebudaya, norma-norma, dan pandangan yang bentuknya abstrak. Yang kedua, sistem sosial atau social system. Berwujud aktivitas, tingkah laku berpola, perilaku, upacara, serta ritus-ritus yang wujudnya lebih konkret dan dapat diamati. Yang ketiga, benda-benda budaya atau material kultur. Sebagai kebudayaan fisik atau kebudayaan material, benda budaya merupakan tingkah laku dan karya pemangku kebudayaan. Perkembangan kebudayaan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan menunjukkan agama memiliki fungsi yang demikian jelas. Maju mundurnya kehidupan umat manusia disebabkan adanya hal-hal yang terbatas dalam memecahkan berbagai persoalan dalam hidup dan kehidupan manusia, sehingga dibutuhkan suatu petunjuk berupa wahyu Allah serta sabda Nabi Muhammad sebagai asas kebudayaan manusia Islam, yang selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi suatu peradaban, yaitu peradaban atau budaya yang islami. Kebudayaan akan terus berkembang selama masih ada kehidupan manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan dan kreativitas manusia akan selalu terkait dengan kebudayaan orang lain. Yang keempat, ada konsep kebudayaan dalam Islam. Secara umum, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil olah akal, budi, cita rasa, karsa, dan karya manusia. Kebudayaan adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai-nilai kebutuhan. Hasil olah akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terrealisasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Dalam perkembangannya perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber dari nafsu hewani, sehingga akan merugikan dirinya sendiri. Di sini, agama berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islam. Sehubung dengan hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan atau disebut sebagai peradaban Islam, maka fungsi agama di sini akan semakin jelas. Ketika perkembangan dan dinamika kehidupan umat manusia itu sendiri mengalami kebekuan karena keterbatasan dalam memecahkan persoalan kehidupannya sendiri, di sini akan sangat terasa akan perlunya suatu bimbingan wahyu. Kebudayaan Islam selalu terkait dengan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari ajaran kitab suci Quran dan hadis, sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan Islam itu adalah implementasi dari Quran dan Sunnah oleh umat Islam dalam kehidupannya, baik dalam bentuk pemikiran, tingkah laku, maupun karya untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah dalam mencari keridhonya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Prinsip dasar yang membedakan antara kebudayaan secara umum dengan kebudayaan Islam terletak pada sumber yang menjadi pijakannya. Kebudayaan secara umum merupakan hasil produk manusia semata, sementara kebudayaan Islam hasil produk manusia yang prinsip dasarnya ditetapkan Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Sendi perumusan prinsip-prinsip kebudayaan Islam antara lain yaitu: 1. Sumber segala sesuatu adalah Allah karena darinya berasal semua ciptaan. Kedua, diembankan amanah khalifah manusia. Ketiga, manusia diberi potensi yang lebih dari makhluk lainnya. Keempat, ditundukkan ciptaan Allah yang lain kepada manusia baik tanah, air, angin, tumbuhan, dan hewan. Dan yang kelima yaitu dinyatakan bahwa semua fasilitas dan amanah tersebut akan diminta pertanggungjawabannya kelak. 5 hal pokok di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa manusia diberi fasilitas dan tanggung jawab untuk berbagai hal dalam kehidupan. Dengan adanya fasilitas dan tanggung jawab itu akan melahirkan berbagai ide dan muncul keinginan untuk selalu berbuat dan berkarya. Pada puncaknya, manusia akan menghasilkan sesuatu yang disebut kebudayaan. Untuk menghasilkan kebudayaan Islami diperlukan prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama yaitu dibangun atas dasar nilai-nilai ilahiyah. Yang kedua, munculnya sebagai pengembangan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Yang ketiga, sasaran kebudayaan adalah kebahagiaan manusia, keseimbangan alam dan penghuninya. Yang keempat, pengembangan ide, perbuatan, dan karya dituntut sesuai kemampuan maksimal manusia. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan individu dan sosial antara makhluk lain dengan alam merupakan cita tertinggi dari kebudayaan. Dan selanjutnya yaitu memasuki sejarah intelektual Islam. Kaum cendekiawan dan intelektual muslim berperan penting dalam penyebaran syiar Islam sejak ratusan tahun silam. Karena itu, geliat dakwah di tanah air tidak terlepas dari perkembangan gagasan dan pemikiran mereka sepanjang sejarah. Dinamika itu terus berlangsung baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kolonialisme bangsa-bangsa Eropa melanda Nusantara. Kurun waktu antara abad ke-19 dan 20 bisa dipandang sebagai klimaks penjajahan Barat di Indonesia. Pada masa itu, kalangan alim ulama menjadi motor perjuangan bangsa pribumi dalam melawan penindasan. Beberapa kali, rezim kolonial memadamkan pemberontakan. Bagaimanapun, ide dan spirit jihad tidak bisa dipadamkan. Periode sejak akhir abad ke-16 hingga 19 telah memunculkan tonggak-tonggak intelektualitas muslim yang cemerlang. Hal itu ditandai dengan munculnya banyak ulama yang juga penulis kitab-kitab. Dengan begitu, reputasi mereka tidak hanya dikenal melalui dakwah lisan yang dilakukannya, tetapi juga karya-karyanya yang melintasi ruang dan waktu. Pada abad ke-17, kaum muslimin di Asia Tenggara dilanda dua gelombang intelektualitas. Pertama yaitu gelombang Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin. Corak yang dominan dari keduanya ialah pemikiran wahdat al-wujud. Selanjutnya, kedua gelombang yang lebih berwarna-warni, para ulama dalam kelompok ini tidak hanya dikenal luas sebagai ahli tasawuf, tetapi juga fikih dan syariat. Sebut saja tokoh-tokoh semisal Nuruddin al-Raniri, Abdur Rauf al-Singkili, dan Syekh Muhammad Yusuf al-Makassari. Tren intelektualitas yang mereka usung terus bertahan di Indonesia hingga memasuki abad ke-19. Pembaharuan Islam pertama di Nusantara ditandai dengan munculnya pemikiran Nuruddin al-Raniri dan Abdur Rauf al-Singkili pada abad ke-17. Inti dari pembaharuan ini adalah mengkritisi pemikiran tasawuf falsafi dan menawarkan bentuk tasawuf sunni. Kemudian wacana pembaharuan Islam di Indonesia baru muncul lagi pada masa-masa pertama abad ke-19 dengan mengusung gagasan reformasi Islam. Pada saat itu, para pelajar Indonesia yang telah belajar di Makkah Al-Mukarramah banyak yang membawa ide-ide Wahabiyah ke tanah air. Untuk selanjutnya, gagasan-gagasan pembaharuan Islam mulai diperkenalkan di Indonesia. Itu terutama berlangsung pada tahun-tahun terakhir abad ke-19. Dengan demikian, semakin banyak kaum muslim Indonesia yang menaruh perhatian besar pada dinamika di pusat dunia Islam, yakni Tanah Suci dan juga Mesir. Sebagai pusat peradaban Islam, masjid pada awal berdirinya belum berpindah fungsi dari fungsi yang utama, yaitu untuk melakukan sholat. Namun perlu diketahui bahwa masjid pada zaman Rasulullah SAW dimanfaatkan sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Masjid merupakan ajang untuk mengumumkan hal-hal penting, terutama berkaitan dengan hidup dan kehidupan umat Islam. Persoalan suka dan duka, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar masjid diberitahukan kepada masyarakat melalui masjid.
Masjid juga berfungsi sebagai dalam hal pendidikan dan penerangan untuk masyarakat serta merupakan tempat belajar bagi semua orang yang akan belajar dan mendalami agama. Masjid berfungsi sebagai tempat sosial dan dipergunakan sebagai hotel bagi seorang yang sedang mengadakan perjalanan atau musafir. Hal itu juga pernah dialami oleh seorang budak wanita yang baru dibebaskan karena tidak memiliki rumah, kemudian ia mendirikan kemah di halaman masjid. Ghazalba 1975-121. Orang-orang di dalam masjid mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu, juga diperdengarkan lagu-lagu yang berciri khas Islam. Masjid berasal dari istilah sajada, yasudu, yang mengandung arti bersujud atau bersembah. Masjid merupakan rumah Allah atau Baitullah, sehingga orang yang masuk ke dalam masjid diperintahkan salat sunnah tahiyatul masjid atau menghargai masjid sebanyak 2 rakaat. Sejarah pertumbuhan bangunan masjid berkaitan erat dengan perkembangan daerah Islam dan timbulnya kota-kota baru. Pada waktu awal tumbuh kembangnya Islam ke berbagai negara, umat Islam bertempat tinggal di tempat yang baru dengan menggunakan sarana masjid sebagai ajang untuk kepentingan sosial. Masjid adalah hasil budaya umat Islam dalam bidang teknologi konstruksi yang sudah diawali semenjak awal mula dan merupakan corak khas negara atau kota Islam. Masjid juga salah satu bentuk pengejawatahan tumbuhnya kebudayaan Islam yang demikian penting. Bentuk bangunan masjid juga mengabarkan Allah atau Sang Pencipta serta merupakan pertanda tingkat pertumbuh kembangnya kebudayaan Islam. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Karena Islam masuk dan berkembang dari negara Arab, maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan Arabnya. Pada awal-awal masuknya dakwah Islam ke Indonesia, dirasakan sangat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana ajaran Barat. Berkaitan dengan nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia yang lain, juga dapat dikemukakan yaitu sesuai dengan perkembangan zaman, terutama ciri dan corak bangunan masjid di Indonesia yang juga mengalami tumbuh kembang baik terdiri dari masjid-masjid tua maupun yang baru dibangun. Misal, masjid-masjid yang dibangun oleh Yayasan Arnan Bakti Muslim Pancasila pada umumnya hampir mirip dengan bentuk joglo yang berseni budaya Jawa. Perkembangan budaya Islam yang terdapat pada masjid secara nyata dapat dipertunjukkan yaitu adanya masjid-masjid tua yang kemudian diperbaiki dengan ditambah konstruksi baru atau mengganti tiang-tiang kayu dengan tiang batu atau beton, lantai batu dengan ubin, dan dinding sekat dengan tembok kayu. Hal tersebut dapat dicontohkan beberapa masjid yang menambah bangunan yaitu Masjid Agung Banten atau bangunan menara dengan madrasah, lalu ada Masjid Menara Kudus, bangunan bagian depan berwujud pintu gerbang dan kubah dengan gaya arsitektur kayu Indonesia. Ada Masjid Agung Surakarta yaitu bangunan pintu gerbang dan tembok dikelilingi dengan lubang 3 pintu dengan lengkung runcing dan menara tempel yang memiliki mahkota kubah merupakan hasil modifikasi pintu gerbang masjid-masjid di India. Masjid mempunyai sejumlah komponen yaitu kubah, menara, mihrab, dan minbar. Komponen masjid yang berciri khas Indonesia adalah beduk. Beduk terbesar di Indonesia terdapat di dalam Masjid Lami Purworejo, dibuat oleh orang Indonesia dengan dirancang sesuai dengan nilai-nilai yang berciri khas Islami dan berkebudayaan Indonesia. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Alexa. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.